Ibu puasa Senin Kamis. Tapi di waktu Syawal. Dapat tak 6 harinya? Senin Kamis dapat tak? Dapat. Berarti dapat kepala 2 bulan. Tapi dapat ada Senin lagi, Syawal lagi. Dapat. Iya. Itulah maksud saya. Iya, tapi itu kan sunnah dengan sunnah. Syawal sunnah tak? Tak, maksud saya puasa bulan Syawal tu dia mau niat sudah ganti. Kebetulan kita tengah puasa di bulan Syawal hari di sini juga. Dapat pahala selain juga. Jadi Bu, tidak ada keutamaan Syawal. Oh, jadi karena puasa di bulan Syawal dapat pahala. Tak. Dia niat puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti 6 harinya yang dapat pahala, bukan bukan kalau puasa di Syawal berarti dapat pahala. Iya, kalau dia niat 6 hari. Tapi kita niat ganti. Nah, kalau niat ganti berarti Syawalnya tak dapat Oh ya. 6 hari. Kenapa? Wajib dan sunnah tidak bisa digabung. Tidak bisa digabung. Tidak ada para ulama jelaskan digabung. Kalau sunnah dengan sunnah boleh. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tapi ternyata dia Syawal. Dapat. Jadi kodo dan wajib dan sunnah tidak bisa digabung. Contoh lagi yang sunnah dengan sunnah. Ibu sholat atahiyatul masjid. Sholat atahiyatul masjid. Ketika sholat atahiyatul masjid, ternyata ibu qobliyah zuhur. Pada dulu. Setelah azan ya. Ibu datangnya sebelum qomat setelah azan. Mana lebih dahulu yang kerjakan? Qobliyah. Atahiyatul masjidnya? Lihat ya, malam kuliah ini dengan tanya itu masih pilih. Nah, ibu bukan niat. Ibu sholat qobliyah saja. Sholat atahiyatul masjidnya sudah termasuk. Dimasukkan. Karena memang masuk masjid itu harus sholat sunnah. Ternyata mau sholat sunnah apa atau sholat wajib kayak ibu. Ternyata ibu masuk ketika pada saat zuhur. Imam sudah naik. Ternyata ibu langsung. Ibu udah dapat berarti atau Yang niat niat yang kuliah tidak masuk ke niat. Iya. Pokoknya niat saja qobliyah, sudah pokoknya niatnya qobliyah. Atahiyatul masjid itu dapat. Gitu sunnah dengan sunnah boleh? Boleh. Niat qobliyah. Atahiyatul masjid itu gini. Setelah asar ada tak ba'diyah? Ada. Ternyata ibu mampir ke satu masjid, sehingga di satu masjid, ternyata di sana ada pengajian atau ada perlu dengan teman. Maka setelah asar itu ibu sholat qobliyah atau sholat atahiyatul masjid. Setelah asar. Kan ibu sudah sholat di rumah nih, sholat asar. Ternyata ibu ke masjid, janji dengan teman di sana atau ada pengajian asar. Ibu atau itu masjid atau qobli atau badiah? Atau itu masjid itu. Ibu mampir ke puncak di sini, rekreasi kemana? Ternyata mampir ke sana, ibu jam 9 pagi di masjid. Atau itu masjid? Iya, ternyata ibu mau duha di sana. Ya duha saja. Yang penting kan sholat di masjidnya sudah. Saat itu masjid itu begitu definisinya. Jangan ibu masuk masjid tidak sholat. Ternyata masuk masjid, imam sudah berjamaah nih. Ibu langsung sholat, berarti ibu sholat. Tahu. Tidak atatul masjid dulu, tidak qobliyah dulu, tidak. Tapi ibu langsung sholat bersama imam. Berarti ibu sudah masuk atatul masjid. Karena ibu, kan dalilnya gitu. Jangan masuk masjid kalau tidak sholat. Berarti ya sholat. Bukhari Muslim banyak ada dalilnya. Iya. Ya, sholat atatul masjid banyak sekali. Dalil-dalilnya. Apa gimana? Wow. Hmm? Kalau itu kita kan humoris, jadi kita melawan aja. Iya nggak apa-apa. Ibu misal mana?
Sekarang mau ke Singapura. Ternyata di Singapura di sana ada masjid. Ibu memang ngomong, sholat sunnah di sana. Tak apa, sama. Sempat. Dia Tak sempat. Kalau sempat. minta sama dia untuk saya mau sholat dulu, misalnya masuk apa gitu. Tak sempat ya sudah, tak apa. Berarti tidak sholat juga tidak apa, kan sunnah. Tapi yang lebih baik, kenapa? Lebih bagus sholat. Contoh misalnya Pak, ke Masjid Kuba. Sayang tak kalau kita tak sholat di Masjid Kuba? Pahalanya apa di Masjid Kuba? Umroh. Masa di Masjid Kuba nggak sholat? Gitu. Sayang di masjid itu. Coba ibu umroh berapa kali sholat di Masjid Kuba? Sekali. Besok lagi. Besok lagi. Saya kalau bulan lalu. Bulan lalu. Enggak bulan lalu. Tahun lalu ya. Saya sebulan di Madinah. Jadi habis Masjidil Haram. Di Madinah. Nabawi. Saya pulang. Rumah saya tuh ini Bu. Ini Kuba. Kuba. Ini rumah flat saya. Flat anak saya. Ini Nabawi. Ini sekarang Masjid Nabawi itu lurus saja sekarang. Lurus saja sekarang. Apalagi pakai mobil apa tuh? Golf ya, apa tuh namanya. Sekarang udah 10 real kalau itu. Kalau naik high ace, mobil-mobil gitu 2 real. Nah, artinya apa? Saya biasanya pagi selesai gini mau pulang ke sini. Maaf, saya jalan ke sini. Tadi pagi atau jalan pagi, jogging atau walking saya ke sini. Sholat, 2 rakaat baru pulang. Apa? Jelas. Ayo, masalah jamaah ditanya lagi. Biar jelas. Ini karena kita sering mobile ke KL, ke sini dan sebagainya. Ini masalah jamaah harus jelas. Dan ingat ya Bu, permasalahan jamaah itu banyak misalnya pendapat. Ya Ibu kuatkan ya, pendapat yang paling umum yang tadi saya jelaskan yang paling mudah. Yang Apa lagi? yang pernah kawan-kawannya ya di majlis kawinan. Nah dia ke Afrika dia waktu masuk ke Madrid. Jadi dia buat jam tamam. Saya tak kan sepatut itu sudah wajib kan. Boleh kita tamam itu. Safar itu ada 4. Saya maaf yang jamaah tadi ada 4 paling nggak. 1, ketika safar. Kedua, ketika hujan. Di masjid ya bukan di rumah. Di masjid. Imamnya bilang gini. Imamnya katakan gini. Hari ini hujan, kita sholat jamaah. Berarti tamam. Zuhur, asar. Misalnya hujannya zuhur. Maka asarnya dia dibawa ke zuhur. 4 rakaat, salam. Komat lagi, 4 rakaat, salam. Kenapa 4 rakaat, 4 rakaat? Karena memang tidak safar. Hujan. Yang kedua, yang ketiga maaf. Karena ada yang menjelaskan kesulitan. Misalnya saya ada bencana banjir. Adoption. Gua bisa nih. Dan ternyata udah kesulitan dan sebagainya. Saya sholat jamaah tamam. Macam tidak dokter-dokter yang nak buat. Boleh. Yang keempat yang ini. Operation kan. Ini dokter. Selebihnya tidak ada jamaah dikarenakan menikah. Kenapa? Menikah itu sunnah atau wajib. Tidak ada kesulitan sebenarnya. Kita itu takut. Ah, Saya yang kata jamaah kan. Itu yang asal saya nak tahu saya macam solat subuh di akhir waktu tu asal dia waktu tapi saya niat macam biasa kan nak jadi macam jamaah niat. yang saya yang jamaah Hmm. dulu saya kerja kan saya tak sempat jadi saya jamaah ke jamaah solat biasa Tamam. subuh akhir waktu asal awal waktu Ada kesulitan. maksudnya
Kita sebagai doktor, Bukan, maksudnya maksudnya macam apa bedanya dari segi niat. Kalau Ustaz cakap yang tadi jamak tamam kan, sebab saya tak tahu yang dari jamak. Jadi yang kalau jamak tamam tu niatnya gimana? Niat sama biasa saja. Zuhur, terus nanti niat lagi asar. Kalau bicara niat, Dari segi macam kita kalau kita kasih waktu and then waktu berarti kalau selang jam Masya Allah. Kalau awal waktu ya awal waktu, zuhur. dan tu terus sebenarnya Kalau tadi bisanya ada kesulitan dan yang lain. Dokter, ternyata harus operation ya, bukan praktek biasa. Kalau praktek biasa, izin. jamak jamak Tamam. jamak. Jadi kalau saya macam itu lebih besar lah sebab melambatkan waktu juga ya. Kalau memangnya itu kesulitan, ada dos. Ada dosa. Sulit. Kita jangan tak maksudnya ada opsi yang lebih semua tak sesuai. Kalau dia nama tahun dosa, yang lagi setahun tak. Coba-coba pakai bahasa Italia, jadi saya agak. Susah. Ya paling tidak berapa bulan di sana dapat lah bahasa Italia lah. Sila. Gimana sehat? Ya jamnya masih kali. Berapa jam beda? Makanya masih ini anginnya masih ini. ini dari Ada kisah kita ini ya tadi tak berdosa karena tadi kesulitan safar hujan. Ya, saya macam cara kesalahan. Minat, minat. Sejak apa di sana? Kalau otaknya di sini sekarang. Kecil. Lama tuh? Lama tidak? Sebulan di sana. Nah, berarti kalau sebulan di sana niatnya kenapa? Mukim saja. Niat mukim berarti sholatnya biasa. Iya niat saya niat ke sana mukim. Ya, berarti stay di sana kan? Sudah berapa 30 hari ya berarti sholatnya seperti biasa. Betul, kan tidak ada itu. Karena niatnya sudah itu. Walaupun boleh ada beberapa para ulama membolehkan. Kan yang untuk hari kan. Oh, 4 kali jamak dong. Tak bisa sih. Kita cuci sampai sejam. Sejam. Iya, kalau misalnya dia mukim ternyata perjalanan lagi mobile, ya jamak saja nggak apa. Nah, Itu ternyata mobile di sana nih. Aduh, Faisal saya harus kemana-mana, harus. Ya kan bisa sih. Ya, pasti. Ternyata enggak, memang dia ya, berarti seperti biasa. Tak ada, tak ada. Kalau memang dia niatnya safar, ya sudah, niat saja tak. panjang begitu. Tuh, dan kangen tuh. Kangen. Udah lama lah ketemu. Aduh. Saya ulang nih. Masalah safar. Selesai di safar ini. Kita belum selesai safar dari kemarin. Apalagi yang dari Itali sudah lupa. Isu yang selalu yang harus ada Lihat ya, safar ada yang dia jarak safar dan safar itu dulu ya. Safar ya ada para ulama jelaskan 85 kilometer ada yang jelaskan 1,5 hari itu udah safar dari perjalanan. Sekarang kita bicara jamaknya dulu baru nanti ke situ. Sekarang sholatnya zuhur dan asar kita contoh, maghrib dan isya, subuh tidak ada. Oke. Ada kalau dia memang jarak safar dari sini ke Malaysia, KL, dari sini ke Singapura, berarti udah jarak safar ya. Berarti itu boleh kosor. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salamnya ingat, 2 rakaat salam komat lagi.
untuk yang asar. Dan ini banyak ya ini. Karena Ustadz jelaskan, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tuh, tidak menjelaskan komatnya. Harusnya komat lagi. 2 rakaat salam, zuhur, komat, ya 2 rakaat salam lagi. Paham? Jadi itu ada yang, loh banyak yang lupa, banyak yang kan membedakan wajib dan sunnah di komat. Kalau tadi apakah sholat sunnah atau tidak yang ketika pada saat 2 rakaat tadi. Lebih baik komat. Untuk setiap sholat wajib, walaupun sendiri perempuan komat, tidak azan. Oh, usah azan. Nah, yang tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau tamam. Ya, 4 rakaat salam, terus komat, 4 rakaat salam. Biasanya tamam itu dilakukan ketika pada saat dia safar, tapi belum jarak safar. Contoh, ibu di Bintaro, mau pergi ke Itali. Ternyata di bandara jam 11. Belum take off ya. Ya. Jam 12 tuh baru, aduh kalau mau zuhur, nanti tertinggal. Belum boarding, belum apa, dan sebagainya. Ternyata ibu sholat di bandara. Atau di pesawat, saya tidak tahu. Kalau misal berangkat pesawatnya jam 11, berarti di pesawat. Maka itu belum jarak safar kan? Kalau di bandara kan? Di airport itu kan? Berarti ibu sholatnya tamam. 4 rakaat salam, komat, 4 rakaat salam. Ternyata sampai di Itali. Enak nih nyontohnya Itali aja deh. Tadi kan Singapura udah ke GL. Kalau ke GL pulang ini. Nggak tahunya sampai di sana. Berarti udah jarak safar kan? Ya. Boleh tadi 2 rakaat salam, komat 2 rakaat salam. Oke, sudah. Ternyata saya mau stay di Malaysia, Pak Ustadz, rumah saya di sana. Kalau di Itali sebulan tak apa, kosong saja nggak apa-apa. Ternyata sampai di GL. Di GL saya mau sebulan lebih, Pak Ustadz. Liburan anak-anak tuh 2 bulan. Biar suami ikut libur juga, jangan-jangan. Suami di sini stay. Ternyata saya di sana 2 bulan, Pak Ustadz. Ibu boleh niatnya, Pak. Saya mau niat mukim sama anak-anak. Berarti niat mukim sholatnya seperti biasa. Ternyata saya niat safar. Karena saya mobile kemana-mana. Berarti ibu sholatnya, ya berarti boleh jamak kosong. 2 rakaat salam, di zuhur, komat lagi, 2 rakaat salam. Ternyata, ada lagi. Ibu ternyata tidak mobile selama 5 hari di KL. Bu Rita tadi apa di sini tidak mobile. Saya mau sholat tiang ini para ulama. Tapi jarang lakukan nih orang-orang. 2 rakaat di zuhur, 2 rakaat di asar. Dikosor, tapi tidak dijamak. Ini jarang orang. Boleh tak boleh? Saya jelaskan gini agar nanti ibu-ibu kalau ketemu teman-teman yang lain. Aliran apa ini? Bukan aliran ibu yang nggak ngaji. Ibu yang belum dapat ilmu. Saya berikan ini agar ibu-ibu pintar. Ya. Kalau balik Indonesia itu Ya. kayak belajar. Harus mungkin pertanyaan mungkin tak apa. Kalau saya lebih cenderung ibu niat mukim. Niat mukim. Kalau nggak mau Nah, ternyata kalau tidak mobile. Kalau mobile, ternyata maaf, mobile ibu niat mukim ya seperti biasa. Karena itu rumah ibu. Ternyata ibu sudah niat mukim. Ternyata mobile. Kemana-mana juga. Boleh ibu jamak. Oke. Boleh. Contoh misalnya kita lagi pergi haji. Pergi haji, ibu-ibu yang sudah melaksanakan haji. Kan sholatnya seperti biasa. Tapi pas di wukuf, ibu jamak tak? Yang sudah pergi haji. Ketika lagi wukuf, tak. Di wukuf itu kosong. Lagi di Mina kosong. Masih ingat? Seharusnya setelah khutbah Arafah, sebelum khutbah Arafah itu ada zuhur 2 rakaat, salam, asar 2 rakaat, salam. Komat dulu ya. Baru khutbah Arafah. Di Mina pun juga begitu. Dia jamak kosong. Ya bagi yang belum pergi haji nanti saya mau jelaskan itinerary haji. Biar nanti ibu juga jangan ini. Boleh juga
Nanti pas sudah mendekat haji, siapa ya dia privat sama saya 2 hari tentang haji. Saya jelaskan semua haji itu begini sampai dia, saya tahu sama nasik dengan travel saya ini. Saya jelaskan semua. Sudah, jamaah yang tadi masih jamaah. Lalu sekarang ada jamaah yang dia sedang safar tapi tidak jarak safar. Tadi di bandara. Atau di rumah boleh Pak? Boleh. Di rumah kan berarti mau safar, tapi belum jarak safar kan? Suami ternyata sudah jamak. Saya juga jamak. 4 rakaat tamam ya. Ternyata tadi ada pertanyaan bagus. Pak Ustadz, saya lupa. Suami sudah jamak. Ternyata saya belum jamak. Sudah minum, sudah makan. Tidak batal wudhunya. Boleh tak jamak? Boleh. Sempurnakan. Berarti 4 rakaat lagi asar. Hmm. Ya, soalan. Apa lagi? Sekarang yang Ustaz cakap yang seperti suaminya sudah jamak, dia tak jamak. Iya kan ada biasanya suaminya tahu nih udah ngaji. Dia udah jamak. Ternyata suaminya nanya. Loh, kamu tadi sudah salat zuhur? Dia semayang Ya bisa. Biasanya kan, ya. Kalau dia berjamaah, ya boleh saja pas suami jamak. Loh, kok salat lagi? Saya belum niat salat tadi. Boleh niat lagi. Untuk sempurnakan. Boleh. Tidak harus niat itu di awal. kalau dia pergi jumpa dia sekarang dengan jamak. Lepas tu dia pergi mau solat di masjid. Orang tengah semayang suhur. Dia buat jamak sekarang. Jadi macam mana? Ikut saja 4 rakaat bersama imam. Lepas walaupun niat, Iya. ya. Ya nggak apa zuhur. Ikut aja zuhur. Sudah zuhur, selesai. Nanti kita naik lagi komat untuk sholat asar kosor 2 rakaat. Tak tambah. Boleh. Tapi yang pertama itu sebenarnya Apa? Niat bersama imam. sebenarnya Kan niat itu dalam. berarti tak payah jamak, tak payah masuk. Iya, niat aja jamak. Niatnya beda dengan imam. Tak pasal. Enggak ada masalah. Ya, apalagi. Ini. Maknanya walaupun jamak yang the first time tu yang biasa, yang kosor asal saja pun boleh, 4 pun boleh juga ya. Misalnya tadi yang saya lakukan ketika pada saat di masjid, ikut dengan makmum kan di masjid 4 rakaat. Lalu saya salam bersama imam. Lalu ternyata ya dia kan tidak jamak karena mungkin kan. Saya naik lagi, berdiri lagi, komat, lalu sholat 2 rakaat asar. Iya. Jelas. Ya apalagi ini belum selesai loh jamak ini. Contoh lagi, hujan. Hujan boleh tidak safar sedang tidak safar. Ternyata di masjid bukan di rumah. Di masjid ibu sedang sholat. Karena ibu ini ya. Kalau saya kan bisa imam bisa makmum. Saya imam. Ternyata hujan besar di zuhur. Saya bilang, jamaah semua yang ada, kita jamak ya sholatnya. Asar, setelah sholat zuhur kita sholat asar. Karena hujan. Hujan besar. Boleh. Yes. Ini mungkin juga jarang. Tapi ibu tidak boleh. Makmum yang kita jamak saja. Boleh. Ini khusus imam yang bicara. Jadi imam itu dia ada kuasa untuk menentukan. Kalau dia bilang tidak jamak ya tidak. Berarti biasa. Kalau di pondok pesantren saya itu kenapa? Imamnya kadang imam, kadang bicara jamak, kadang tak. Dan naik Yang mana nih? Hujan? dari Bukan. Oh yang ikut. hmm, Besar. iya 2 rakaat. 2 rakaat. Kan bisa kan kalau kita lagi perjalanan, sholat zuhur dulu. Ada kita perjalanan ya. Kita tadi perjalanan mampir ke mana gitu. Ternyata bersama dengan imam. Ibu ikut saja dengan imam. Berarti nanti apa? 4 rakaat, salam, qomat, ibu tambah 2 rakaat. Nah, sholat dalam keadaan kesulitan.
Tidak safar, tapi kesulitan. Eruption, banjir, apa, ini susah. Di rumah, boleh tak? Boleh. Kalau dalam memang kesulitan. Nah, tidak banjir, rumah kita aman, gini. Ya tidak. Jelas. Tadi kesulitan, anak saya pernah tanya, dia ada ujian. Ujiannya itu 3 jam. Jadi ujian itu mulai sebelum zuhur. Dia bilang kalau selesai ujian sudah masuk asar, Sudah masuk ya? sudah masuk. Nah, Berarti zuhurnya itu ya nanti di asar. oh di asar. Iya. Kalau minta izin, boleh saya sholat zuhur sebentar? Boleh. Sila. Kalau misalnya dapat ya. Ternyata tidak dapat. Nggak bisa, harus keluar. Misalnya di ujian kedokteran. Di operasi, kalau dia tinggal, nanti bagaimana? Berarti dia jamak. Dalam kesulitan maksudnya. Jamaah. Tapi nggak di pasar kan harus. Nah, kan tidak safar. Satu lagi, silakan mau berapa? Satu lagi, satu lagi. Oh, tiga. Saya lupa ya ini yang tiga. Itu tiga itu saja sih ya kadang. Tidak, tiga. Tiga itu. So, lupa saya. Yang jamaknya empat, bukannya salat. Dah. Oh, itu. Ya, lanjut. Apa lagi? Ustaz, kalau kita macam Ustaz cakap tadi, kita nampak ada orang sedang solat, kita dalam pemusafiran, kita berhenti di rest area, kemudian kita nampak orang sedang solat, kita tak tahu dia solat tamam ataupun solat jamak, jadi kita ikut aja. Kita niat tamam, tapi ternyata dia jamak pun. Ya sudah tahu, tak ada bedanya bahwa yang namanya makmum dengan imam. Itu ikutin saja. Ternyata dia sholat sunnah 2 rakaat, anggap dia. Ya. Ternyata kita selesai 2 rakaat, ibu naik saja 2 rakaat tamam. Kecuali ada yang beritahu, maaf bu, dia sholat sunnah. Biasanya sholat sunnah itu bagi laki, bagi perempuan suka, maaf, menepi dikit. Di samping kan. Biasanya. Tapi kalau ibu tidak tahu, ya tak apa juga. Ya berarti ikut saja. Tak apa bedanya, kecuali ibu tahu dia sholat sunnah. Ya ibu jangan ikuti. Apalagi? Pak Ustaz, saya mau nanya, kan makan untuk laki wajib ya, tapi kalau nggak bisa, jadi dia sholat zuhur aja. Kayak si Zarif nih, kalau Jumat ada hari yang dia ada kuliah, jadi nggak bisa ke Ya zuhur. zuhur biasa aja. Di sana sholat Jumat. Alhamdulillah masjidnya ada 2 gang dari Mesir, tapi waktunya itu tergantung waktu kuliah, jadi dia nggak bisa lari ke Ya masjid. itu tadi yang sama berarti. Yang tadi sekolah ujian, lagi exam. Jadi sholat biasa aja. Iya. Gimana karena exam? Jangan misalnya maaf. Wah setiap hari Pak Ustadz misalnya. Setiap Jumat. Sampaikan bisa nggak ke dosennya? Saya mau sholat Jumat dulu, bisa sebentar gitu. Ya jangan sampai tidak sama sekali. Iya. Kalau dia memang tidak bisa, wah, memang begitu. Kenapa safar itu dijamak? Kenapa safar itu diberikan keringanan? Rufsoh namanya. Karena safar itu disebutnya azab. Apa bu? Sulitan. Makanya yang puasa tidak puasa. Yang sholat diringkas tadi, dikosor. Begitu. Karena kesulitan. Apalagi di negara yang kita tidak tahu. Sama dan di Lenpose. Wah, perjalanan dan dia lagi itu malah itu boleh tak puasa kan, tapi itu wajib bayar kan. Iya, kan safar. Sampai boleh Ih, tak puasa. saya kalau berangkat umroh Ramadan apa? Yang mau puasa silakan, yang tidak puasa silakan. Sila. Kalau yang kuat sila. Kenapa? Dulu Abu Bakar ketika pada saat perang Badar, ya Abu Bakar milih puasa. Yang lain tak kuat. Kenapa? Karena tahun 2 Hijrah itu sedang apa, kemarau. Wah, panas sekali. Makanya disebutnya Romat. Kita nyebutnya Ramadan. Arti Romat itu terik, panas sekali. Tak kuat sahabat.
Akhirnya ada yang puasa dan yang tidak. Abu Bakar milih puasa. Berarti dibolehkan mau puasa atau tidak. Kalau saya biasanya Pak, kalau sudah sampai di sana puasa. Perjalanan yang saya lihat, jam berapa ini saya? Sampai ternyata bisa sahur di pesawat. Saya bisa, saya puasa. Sayang, saya mau puasa. Batalkan boleh. Atau perjalanannya dari jam 6 sampai nanti juga maaf, sampai sana jam berapa? Bisa sahur, puasa langsung. Tapi kalau ternyata di pesawat terjadi sakit apa dan sebagainya, berarti saya tak puasa. Ya, lanjut. Lagi. Ya. Baru tadi Ustaz, kalau pulang ke Kuala Lumpur 2 minggu kan, Ya, dulu. saya niatnya sampai lah. Tapi itu bisa jamak ya? Bisa. Bisa. Bukan harus tamam. Nah, Saya dapat saya dapat. Nah, kalau di Wisma, kan tadi saya bilang, kalau tidak mobile, mungkin itu kalimatnya. Di rumah saja, tidak mobile, Ustaz. Tidak ke apa namanya, Johor, tidak ke sini, tidak ke sana. Tidak, kan? Artinya di rumah saja. Berarti boleh kalau memangnya dia tidak dijamak, tapi tidak tapi dikosor. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Atau, maaf, saya mau jamak 2 rakaat zuhur dengan 2 rakaat asar. Boleh semua. Ya, silakan. bukan seharusnya enggak dijamak tapi tidak dikasar. Dijamak. Digabung tapi enggak dipendekin. Ah, Ya, bisa. itu untuk yang jarak tidak safar. Oh, oke. Kenapa? Ringkas rusoh, ambil saja. Dan ingat, yang lebih baik apa? Ambil rusohnya. Keringanan tadi. Bahkan kalau dia tidak ambil disebutnya sombong. Sudah diberikan keringanan, hadiah, dia ambil. Rasul aja ngambil kok. Lebih baik begitu. Ya. Ustaz, kalau udah jamak kasar, lepas itu kita sholat seperti biasa, tapi ngikutin biasa, tapi mau kembali ke jamak kasar, kadang bisa? Bisa saja kan? Saya aja kan. Yang penting ibu sudah ambil kos. Misalnya contoh, saya apa ya? Yang lebih baik, saya bicara kalau di rumah saudara atau di luar, saya jamaah kosor ya, sudah maghrib. Nanti saya isya mereka jamaah, saya tidak. Apa juga. Mereka tahu kalau saya mengambil rusuh. Keringanan ambil saja. Kalau memang ibu mau ambil, tidak ambil juga tak. Tapi yang lebih baik ambil. Lanjut, apa lagi? Mau boleh? Itu apa-apa. Mau Ya mobile itu namanya. diam di rumah pokoknya. Di mobile namanya. Mobile itu nggak ditentukan jarak yang safar lagi. Mau kita video call kemana? Iya artinya kenapa? Silakan. Kan cuma di rumah saja. Kalau ini udah apalagi jauh. Kalau misalnya ke mall, Pak Ustadz, jalannya ke sana-sana. Kan menyulitkan juga. Fikih itu kan misalnya aja ambilnya apa? Ternyata hujan, saya nggak tahu. Contoh, di Itali. Italia. Sekali lagi, Ternyata waktu zuhur dan asar tidak sama dengan di sini. ya. Lebih cepat misalnya. Misal lebih cepat ya, kita ambil. Ternyata mau ke mall. Gimana? Ya ambil saja. Gitu. Daripada maaf, nanti di mall, di sholat. Apa? Mana? Jamak, kalau kita kasar, sebab kita mobile. Ya, jamak. Kita bukan sapa, tapi kita jamak. Jamak. Minimal. Gabung dan tak pendek. Saya juga kan Oh, Ketika lagi sapa. pangkat. kita di Kuala Lumpur Ustaz, tapi kita saja kan Kalau di sini kurang itu. Sebab kita tak jauh-jauh, terang kita ke mall aja. Nah kan mukimnya kita di sini. Mungkin itu. Ya berarti di sana safar. ya sapa, tapi kita tak kalau sampai kasarnya, macam juga kita rasa bersalah. Nah, tak bersalah itu karena nggak tahu ilmu. Iya, Ya kan untuk stay-nya di sini. Mukimnya di mana? Kecuali tadi niat ke sana mukim. Ya, Ya, niat safar. Mau mobile mau tidak ya silakan. jamak Kak. Jamak. ya kalau di Indonesia, apa? Kalau di sini, Nah itu stay-nya di mana? mungkin
Jadi tak boleh lah. Tak boleh lah. Ini orang itu stay-nya di sini. Saya ke Tanah Abang, Pak Ustadz, ke Ponto, ke Mestik, ke sini. Ayo, kami bukan orang mukimnya di sini. Ustaz, kalau orang Malaysia tu dia bilang Fahim 3 hari. Ada yang bilang Nirna 9 hari. Mengikut Pak Ustaz saya bisa. Ah, Saya bilang Nabi itu pernah 19 hari. 9 hari saya tidak tahu dari hadis. 3 hari ada. Bukan 3 hari, malah 1,5 hari. Yang paling lama Ya, itu 1 hari. mungkin yang satu. Rasulullah pernah 19 hari. Rasulullah pernah lebih dari sebulan. Kenapa? Karena mobile tadi. Misalnya contoh, saya di Saudi sebulan. Saya tak ambil jamaah. Saya. Boleh tak? Pada saya sahabat, boleh. Ternyata saya ke Uhud. Dari Madinah di Uhud. Ternyata di Uhud menyulitkan saya. Saya mau jamaah. Oh, Oke. Benar yang di Malaysia kalau kita udah sampai, jadi urusannya cuma 3 hari. Setelah itu harus. makanya stay-nya itu di mana dan niatnya apa? Ya. Kalau niatnya stay-nya memang di sini, mau 3 hari, mau seminggu juga di sana, sama saja sudah. Gitu. Lain awal kan saya kan cukup. Kita sini jadi saya buat ya saya tak kuat. Kan buat sampai kira saya Iya, kita tidak tahu. tambah lagi ya. Dan Itu udah jamaah saja. Maaf Bu, Islam itu mudah. Ibu kenapa itu susah? Karena banyak pendapat. Ustadz di KL begini, Ustadz ini begini saja. Jadi makanya ibu konfus, bingung. Bingung ibu kan apa? Ustadz ini bicara gini, Ustadz ini. Akhirnya jadinya. Sudah tadi pakai yang itu aja tadi. Contoh. Contoh nih, pendapat yang pokoknya dulu yang intinya. Ibu hamil ketika puasa. Pas. Ibu bilang apa? Ustadz, kalau ibu hamil puasa itu kodok. Ibu hamil puasa itu harus fidyah. Ya kan? Padahal banyak hadisnya apa? Fidyah. Fidyah saja sudah selesai. Kalau ibu hamil, ya cuma sebulan Pak Ustadz, saya mau puasa. Ya silakan ada puasa kodok. Ambil yang paling mudah. Dalilnya ada. Ya, lanjut. Ini masalah safar aja 1/2 jam lebih ini. Goreng sendiri. Sejam. Pandai, alhamdulillah. Saya jualan pisang goreng mau di pabrik Bintaro. Ayo ada lagi. Safar, selesaikan dulu Safar. Dok, gimana dok? Dokter tuh gitu juga. Kalau dioperasi, susah dan sebagainya. Tadi sama kayak Islam tadi. Ya, gimana lagi? Mau maksakan gimana? Mau maksakan gimana? Mau paksakan gimana juga kenapa? Sudah ambil ya. Tinggal. saya kalau saya kalau bagian ini siapa yang Bias. Oh no. Biasanya itu kalau subuh. Boleh. Setelah saya misalnya di masjid ya. santri akan Itu mah qobliyah subuh nggak apa-apa. Qobliyah dulu nggak apa-apa. Qabliyah ini. Qobliyah dulu salat qobliyah subuh, baru salat subuh. Baru salat qobliyah. Tidak ada salat sunnah atau sunnah itu di kodok nggak ada. Kodok. saya terbiasa Terus tuh subuh udah habis. Terus udah salat subuh. Ya subuh. jadi dia Nah, itu biasa. kalau ada anak yang berjonas jadi tapi kalau soal juga jangan saya Boleh salat sunnah qobliyah sebelum subuh. walaupun dah habis subuh Iya, masih soal senang dia boleh. Baru lama boleh kan? macam ni kita dah lambat ni setelah kau ni kau masuk melambat
Oh, that's lesbian. Setelah subuh Makan, pagi bilang. boleh, boleh, Sarah, iya, boleh. Alhamdulillah. Itu baru nak selesai. Alamak, bisa batok. Kenapa? Selesai ini. Kalau kami sana, sampai. Sama kakak. Waktu dimakan. Tapi kalau saya, 2 bulan tak minta. Bintaro emang bener-bener Bintaro itu. Saya ingat sekali. Saya ingat sekali. Italy ini. Bintaro dan dari Bintaro Milano. Bisa dari Bintaro Milano. Ya, apalagi sabar. Tadi, kodo lagi tadi. Masalah kodo. Safarnya itu selagi saya belum saya Ustaz. Selagi bepergian lah, traveling kan. 3 bulan, 4 bulan juga ke sana. Ya, tadi kan niatnya tadi apa? Contoh, saya safar dari Bintaro. Oh, Bintaro nih. iya. Ternyata di KL seminggu. Di York seminggu. Di Singapura seminggu. Di Italia seminggu. Di ini seminggu. Boleh saja. Gimana? Nah, beda kan tadi. Niatnya apa? Saya di KL 2 bulan, Pak Ustadz. Ya sudah, mungkin saja tadi saya bilang. Oh, ini siapa? Tapi kok saya tadi stay di rumah aja. Saya kalau Mana-mana. lain Iya tadi, makanya ibu niatnya mau apa? Ternyata, ada iya tadi nggak masalah juga. Berarti ibu stay di situ. Mungkinnya. Mungkin. Ya. Ternyata, Mungkin di sini. Ya. sama kayak biasa. Sebenarnya tak menyulitkan, Bu. Kalau misalnya pas di sana. Kan saya khawatirnya tadi. Ini contoh enak di Itali ini. Di sana sebulan. Rencananya sebulan. Lebih lagi itu, jangan-jangan. Sebulan di sana. Saya Pak Ustadz niat mukim di sana. Niat mukim ya. Berarti sholatnya seperti biasa kan. Ya. Ternyata di sana keadaan. Sulit. Kendaraannya sulit Pak Ustadz. Anggap ya. Grab tidak ada, ini tidak ada. Menyulitkan Pak Ustadz. Tadi saya niatnya mukim. Boleh nggak? Niatnya ketika di rumah dia mukim. Pas di perjalanan sebagainya maaf. Atau mau jalan. Saya niat safar. Saya jamak sholatnya. Oh, saya maaf ya Bu. Ini sekarang nih anak saya nih yang sekarang belajar di Taif. Soalnya sebentar lagi S3 dia. Ternyata hukum di Islam itu banyak yang kenapa? Kita itu tidak paham jadi sulit. Kalau yang dia paham justru maaf bukan memudah-mudahkan. Saya ambil contoh apa ya? Yang anak saya cerita tentang Indonesia. Baca Quran. Ibu mungkin kalau dengar baca Quran saya, sepertinya tajwidnya nggak bagus. Ntar ada orang Yaman baca nggak bagus. Pas lihat orang Indonesia dengan suaranya yang indah kan? Iya. Suaranya indah, bagus. Sehingga maaf, dia menyalahkan bacaan Quran orang lain. Oh, oke. Ya. Padahal bacanya biasanya. Saya tidak ada lagu, tidak ada, maaf ya Bu, ritmenya. Misalnya saya cuma baca, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bagi orang yang biasa, kok suaranya begitu aja. Inti dari kita baca Quran itu memahami tafsirnya, maknanya. Jangan kita dialihkan. Hanya orang-orang yang baca Qurannya tidak seperti dia. Baca Qurannya benar, tapi lagunya kurang bagus. Ada orang baca, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Di Madinah lihat. Imam-imamnya bacanya bagaimana? Alhamdulillahirrabbilalamin, Rahmanir-Rahim. Ibu akan melihat, baca Qurannya. Padahal tajwid Pakhrul itu bagus kan? Akhirnya menyalahkan. Padahal mereka bisa aja lebih bagus apa? Karena dia mendalami Al-Qur'annya. Itu yang penting. Bukan, maaf, kita bermain dengan yang seperti itu. Akhirnya ibu-ibu juga begitu. Tasawuf dan yang lain. Intinya yang mana? Itu udah selesai. Dan ternyata ada ustadz lain. Gini. Bingung lagi ibu. Aduh, gimana ya? Tadi ibu Azza. Udah, aku cuma ngambil 1 orang ustadz selesai. Dah. Berarti ibu dapat. Tanggung jawabnya di saya yang tahu dalil. Saya berdosa. Waktu Pak Ustadznya waktu Selesai udah. Tapi juga nggak boleh. Pokoknya ustadz yang lain salah. Kata Pak Iksan saja yang benar. Tak boleh. Taklid itu namanya. saya. Ibu lihat saya pakai dalil, pakai Quran dan Sunnah, selesai itu pakai.
Tapi tak boleh apa? Saya pakainya Ustadz Iksan saja. Ustadz yang lain tak saya tak pakai. Tak boleh. Yang penting pakai dalil saya. Ya sudah. Contoh. Tadi yang ibu hamil. Ada yang kodok. Ada yang dia fidyah. Ada yang kodok dan fidyah. Saya menggunakan apa? Fidyah saja. Tak, Ustadz. Harus dikodo juga. Kodo juga. Oke. Saya ambil ke istri saya. Setelah nikah, istri saya hamil. Ternyata dia tak kuat. Batal lebih batal. Berarti 30 hari ya, Bu? Tak kuat kan? Ternyata berapa bulan kemudian lahir. Aduh, ada iklan ini. Saya jadi iklan. Ini sampai mana tuh? Nah, Lahir. ternyata lahir. Saya tak konsen. Aduh, orang. Lahir. Ternyata menyusui. Tak? Batal lagi dia. Berapa hari berarti? 60 hari. Ternyata setelah menyusui, hamil lagi. 30 hari lagi ya? Berapa hari? 90 hari. Ditambah menyusui, 120 hari. Ternyata kejadian, Bu. Setelah menyusui, hamil lagi. Menyusui lagi tak? Menyusui. Berarti 6 kali 30. 180. 180 kali kodok gimana? Ibu yang 6 hari haid saja bayarnya tadi bilangnya sawal dulu apa kodo dulu ya Pak Ustaz? Lalu bayarnya juga mau menjelang Ramadan berikutnya. Bulan Rajab baru nanya, Ustaz, bulan Saban. Ini mau sebentar. Kau tahu, kau tahu. Yang 180 hari, yang 6 hari saja. Ini sudah bulan apa ya? Oh, sudah Rajab loh. Ya, sudah dibayar. Fidyah. Gimana cara bayar fidyah? 180. Belum lama dia. Pak Ustaz, nitip fidyah ya. Berapa satu orang? Anggaplah kalau nasi bungkus itu 30.000 misalnya. 30.000 kali 30 udah 930 orang. Berarti 30 kali ya benar 30 hari kan. Ya sudah, kali hari yang dia batal 30 hari. Kali 30.000, ya sudah 900, sudah kasih makan selesai. Kalau 180 ya udah kali 180. Bayarnya hari bulan ini, terus juga bulan ini, minggu besok ini boleh. Apa tuh? Terus sekarang ganti gimana 180 tadi? Ya, walaupun 10 hari pun tak perlu langsung. Sudah kan tadi soalnya ambil aja. Ibu mau ambil sekalian. Pas saya kuat 10 hari Pak Ustadz. Videonya gimana? Bayarnya dengan makanan, bukan uang. Sudah tiketnya di cancel aja biar nanti. Si lagi butuh, Masya Allah, Bu Nita lagi ini tuh. Sebentar lagi mau pulang, makanya makanan ini. Ya, apa lagi? Jadi begitu, ambil yang intinya, yang pokoknya. Russo ambil. Jadi videonya itu kira per harian kita saya. Yang kita batal, Kalau dia ada hitungan. kan bisa saja. Dia 180 dia mampu nih ya. Dia mampu. 30 hari ini di minggu ini ya. Bulan depan suaminya dapat uang gaji. 30 hari lagi. Bulan ini dapat lagi gitu aja. Kalau saya kan bayarnya kenapa? Tidak harus 180. Sewaktu istri saya batal 30 hari, saya langsung bayar. Terus batal lagi kan 30 hari. Udah berapa tahun itu? 3 tahun, 4 tahun. Nih contoh. Hitung tambah lagi. Ya, saya kan gini. Istri saya batal di bulan ini. Bulan Ramadan ini. Nah kan saya awal bayar. Saya langsung bayar. Kenapa? Tidak nunggu bulan-bulan yang lain. Pokoknya kenapa? Hamil, menyusui, saya fidyah gitu aja. Tidak 6 tahun baru saya bayar 180. Saya tidak nunggu itu. Tiap tahun. Saya mampunya setiap tahun. Ibu mampunya tahun itu.
Kan lihat, istri saya kan hamil di tahun ini. Sawal kan? Selesai Sawal saya bayar 30 hari. Sudah. Ternyata istri saya menyusui kan? Batal 30 hari kan? Ya saya bayar lagi 30 hari. Saya tidak nunggu. Hamil, nyusuin, hamil, nyusuin, hamil, nyusuin. 180. Ah, lah kan udah dibayar tadi. Tahun ini saya batal. Saya apa? Istri saya batal. 30 hari. 30 hari. Oke. Saya bayar saya 30 hari makan buat anak fakir miskin. Ternyata menyusui. Batal lagi kan puasanya. 30 hari kan? Ya saya bayar lagi saja 30 hari. Di bulan Syawal atau apa silakan saya. Ntar menyusahkan. Perhitungannya di mana? 30 dikali berapa? Jadi satu bungkus makanan berapa? Satu kali makan. 30.000, 20.000. Ya kan kasih. Nanti kenapa? Atau ibu bisa masak sendiri. Suruh si mbak. Mbak, masakkan 30 bungkus makanan. Porsi. Kasihkan pakai miskin selesai. Kalau di pondok pesantren saya Pak Ustadz ini vidya 30 hari. Ya udah dibelikan makanan. Atau masak. Oke. Udah. Berapa Bu? 1 juta Pak Ustadz. Bu di sini satu porsinya 25.000, 20.000 kalau di pondok. Ada lebihnya Pak. Untuk infak Pak Ustadz silakan. Untuk boxnya atau untuk minumnya atau apa nih tahu. Ada makanan tapi tidak ada minumnya saja Bu. Bisa apa? Kalau yang puas, yang tinggal kena haid itu, tapi di Ramadan seterusnya dia masih belum ganti. Di Ramadan seterusnya masih belum ganti. Itu kira aja gimana? Itu dosa. Itu kena dosa. Walaupun para ulama tetap dia bayar kodok. Tidak ada fidyah. Enggak ada kok. Kodok haid mah tidak ada fidyah. Fidyah itu buat siapa? Fidyah itu artinya gini. Mengganti puasa yang dia tidak kuat puasa. Contoh. Ini. Contoh, satu, ibu hamil. Udah ya, sudah ibu hamil tadi ya. Fidyah. Orang tua. Orang tua, bapak saya umur 84 tahun. Ternyata bapak saya sudah tak kuat lemas. Tapi dia masih mukalaf. Mukalaf itu kena kewajiban puasa. Tahun depan, sebulan Syawal, ternyata bapak saya sehat-sehat aja, Bu. Tapi memang tidak kuat. Makin lemah tidak dia? Makin lemah kan karena semakin tua. Tapi dia wajib puasa karena fisiknya. Maka dia fidyah. Dia tidak bisa mengganti puasa lagi. Paham ya? Kecuali dia mah kuat, dia kodok. Itu dia nggak kuat lagi, semakin tua kan nantinya kan. Berarti berapa? 30 hari. Saya bayarkan di bulan Syawal fakir miskin. Atau saya lihat, bapak saya juga nggak kuat deh. Setelah Syawal, dibayari di bulan Ramadan 30 hari. Ingat ya, kurang jangan, lebih boleh. 30 hari, berarti 30. Saya bayar 30. Pak, saya bayar 50, Pak Ustadz, 50 bungkus, boleh. Kalau kurang, 10 bungkus Pak Ustadz minggu ini, 10 minggu besok lagi, 10 bungkus minggu boleh. Yang penting di tahun itu 30. Sudah. Paham ya yang di orang tua ya? Tidak perlu ganti karena kan memang dia sakit. Kecuali yang ganti orang tuanya mampu mengganti. Contoh, orang tuanya puasa nih. 1 sampai 20. Ternyata orang tuanya sakit. Atau kita sakit. Ternyata tanggal 1 Syawal meninggal. Udah sempat bayar belum 10 harinya? Belum. Boleh anaknya mengkodok. Bukan fidyah. Karena dia mampu bayar. Karena dia mampu membayar nggak kalau misalnya dia setelah tidak meninggal? Mampu. Kalau dia tidak meninggal kan misalnya maaf, saya nih. Saya sehat.
Ternyata tanggal 20 Ramadan, saya puasa tanggal 1 sampai 20. Tanggal 20 Ramadan, ternyata misalnya maaf, saya sakit. Tanggal 1 Syawal, saya meninggal. Belum surga. Maka anaknya boleh kodok. Puasakan buat orang tuanya 10 hari. Bukan video. Sakit yang bukan macam lampu atau Bukan. sehat. Kalau kanker yang tadi nanti bulan Ramadan, Syawal tidak bisa dibayar lagi ya. Puasa. Sebenarnya Ya niat saja bayar. Niat kodok. Niat itu di mana, Bu? apa? Iya. Dia tapi sebenarnya contoh. Iya, ini saya niatkan bawa kodok 10 hari buat bapak saya. Selesai. Ibu pas sahur juga emang niat mau bawa kodokan buat orang tua. Gitu. Oke. Ada lagi. Orang yang sakit. 3 orang sakit. Contoh orang sakit. Kalau orang sakit, cancer gitu misalnya, dan yang lain, dia tidak bisa mengganti lagi. Dia masih sakit terus. Setelah Syawal, kansernya makin parah. Tidak baik terus, kelihatannya susah. Maka dia fidyah. Fidyah. Jelas. Karena dia tidak bisa puasa lagi. Makanya mengganti puasa yang tidak bisa diganti oleh puasa. Kecuali dia sembuh. Sakitnya cuma pusing saja Pak Ustadz. Apa namanya? Kepala saja Pak Ustadz. Nanti juga pas awal dioperasi sembuh. Ya tak apa. Berarti dia bayar kodok. Ya. Puasa kodok, gini sawal. Itu paling yang apa namanya? Kecuali kenapa dia bisa ganti. Ini kan tidak. Orang tua yang nyanyi. Fidyah tak? Kodok tak? Kadang Tidak kodok. Fidyah? Hmm. Tak. Karena Dia tak- fidyah itu dia tidak- adalah dia tak berangkat. iya dia sudah tidak ada kewajiban puasa. Sama seperti anak kecil. Emang anak kecil ibu kodok kan? Fidyah kan? Tak kan? Tapi ya nyanyi tu jatuh bawah tak berangkat. Tak berakal. Mumayyiz, tidak mumayyiz, tidak bisa membedakan. Itu macam banyak degree. Ada yang nyanyi tu macam betul-betul lupa. Ada yang kadang dia ingat, kadang dia rekod. Nyanyi udah masuk. Masa minggu juga. Kecuali emang dia lupa. Diingatkan sholat itu, oh iya zuhur. Tapi kalau dia zuhur, ntar dia sholat maghrib, ntar asar, dia sholat subuh. Udah nyanyi. Sudah tak ingat lagi. Kayak maaf ini mertua saya. Ke saya nyebutnya. Anak yang dulu, anak yang lain kan. Ya, kalau lupa kan beda ya. Kalau ini kenapa? Enggak. Dia tidak tahu sholat, pakai celana pendek, pada dia ke sana kiblat ke sana. Terus ntar duduk dengan jelek. Tanya Ustaz, macam itu saya kan, dia sebab sudah terus. Oke. Kadang ada masa kan timing tu. Dia sudah lupa kan. Ada masa benar, ada masa dah tak benar. Ketika ingat disuruh sholat, kalau nyanyi kan emang benar-benar sudah kenapa nggak ingat? Kalau itu kan misalnya maaf kayak orang pingsan, setelah dia sehat, ingatkan misalnya apa? Dia nggak ingat. Sekarang sholat, ingatkan. Kalau misalnya dia memang sudah nyanyi, udah nggak bisa, Bu. Nggak ada nyanyi, balik lagi jadi ingat, balik lagi tidak. Paling mertua saya tuh yang ingatnya cuma 2. Gajian bulanan. Wah, kue masuk. Iya, duit masuk. Betul ingat. Dia ingat tanggal berapa ini? Tanggal 1 sudah ini. Jadi yang dulu memori dia, dinyanyinya tuh dia ingat cerita aja. Dia lupa apa sudah. Kemarin baru ambil pensiun. Apa pensiun? Sama ya. Pensiun. Dia ambil pensiun sudah tanggal 1. Dia bilang apa tanggal 2? Sudah ambil pensiun belum? Itu doang. Ntar 3 hari lagi ambil pensiun. Ini pensiun. Yang kedua, itu dia nggak ingat Bu. Saya, nama istri saya, nama anak-anak nggak ingat. Nggak ingat sama sekali. Bukan nggak ingat apa nyanyi dia pohon. Cuma kalau saya maaf, saya keluarkan dompet wallet saya 100.000, 200.000 diambil sama dia. Diambil. Iksan gitu. Tahu? Tuh. Kadang dia nggak tahu juga. Tapi dia tuh
Itu masih melekat memori, tapi udah nyanyut. Ke masjid, jalan pakai celana pendek. Mau kemana? Dia tahu kalau siang tuh ke masjid kali ya. Terus ada air hujan tuh, Bu. Jatuh. Dia mandi, Bu. Wah, basah. Udah nyanyut. Berarti dia tidak bayar fidyah. Orang gila bayar fidyah tuh ya. Uh, Kodo tak? uh, Fidyah itu kalau dia bisa bayar tapi tidak bisa bayar lagi puasanya. Ke situ coba, maaf Ibu pahami. Fikih itu begitu mudah sebenarnya, Bu. Ustadz itu disebut ustadz karena dia pandai kaidah. Kaidah nih tadi. Kalau ini begini-gini itu saja, dan Ibu maaf tidak hafal. Ibu tidak hafal. Ya istilahnya makanya dia nanya ke ustadz. Ya, karena ustadz itu ya tadi dia kaidahnya. Ya lagi. Sedap banget sih yang anjing. Saya mau Oh iya iya. saya Gimana di, coba ulang? Bagusnya. di Itali banyak. Milani senang dengan anjing. Di mana dia dalam tren, dalam bus. Maaf. Jadi di mana kita Sekarang pertanyaannya spesifik dulu. ya, Apanya nih? dia jilat tangan kita. Tangan kita. Berarti kalau jilat berarti liurnya sudah ada. Ya. Berarti cucinya gimana? Air biasa. Terus? Cucinya Cucinya gimana? tanah. Nah, ini dulu. Kantung dulu yang kemarin yang kita bahas ya. Sekarang ini dulu. Kalau jelas kita begini, berarti cucinya 7 kali pakai apa? Air shampoo tanah. Ya, baru nanti ya. Terus. Nah, kalau yang maaf, ternyata kita nggak jelas. Yang kemarin tuh saya pahami, Ustadz itu memang bagus, Bu. Dia dari Nusantara. Iya. Mulkuro dia. Dia juga ahli fikih dia. Pendapat itu juga ada. Ternyata maaf, kita tidak terjilat. Ya, misalnya pegang bulunya. Kan dia suka jilat-jilat bulunya. Nah, itu boleh cuci pakai. Karena tidak dijilat. Jadi persoalannya sama dia saliva-nya kena ke kita atau enggak? Iya. Jadi kalau kita petting kayak gitu di bulunya atau dia datang sekadar Ternyata itu kering. Ada yang jelaskan nggak apa-apa. Kering nih ya, tidak ada nggak tahu dijilat atau enggak. Makanya kita lebih baik jangan pegang. Kalau pegang berarti cuci tadi. kalau cuci gimana? Maksudnya Cuci yang tadi. Pakai apa kemarin bilangnya sama Ustadz itu? Kalau Ustadz itu bilangnya apa kemarin? Pakai ini apa? Air biasa sudah. Dicuci biasa. melintang. Bukan, bukan. Kalau udah oke. Karena Tiup gitu kan, tiba-tiba anjing datang terus dia memang ya mereka Ibu tahu jilat tidak dia? ya dia di sebelah saya gitu kayak Jilat tidak. oh Fikih itu begitu. sama ada dia jilat atau enggak. Ibu jelas. Kalau nggak dijilat, dia di sini ya. Mungkin kalau kita tidur kita tak tahu dia jilat ke Kan orang kalau nggak tahu dimaafkan oleh Allah. Nggak tahu hukumnya yang tidak yang tahu. Hukum itu kalau yang dia ini kena ke baju anjing saya dan kucing itu selalu ngelewatin kita begini. ya Dia mencium tidak jilat, ya tidak. Ketika pada saat di sini, ya ini cuci saja. cuci biasa aja. Iya kan tidak jilat. Bisa kalau misalnya anak tidak tahu kok anjing dia main pegang anjing tidak tahu anjing itu jilat Iya si anak itu nggak dosa pertama ya, bicara nggak dosa. Karena kita bicara mau bersihkan najis, ya kita larang. baju Nah, yang tadi seperti biasanya Iya, tidak iya, usah iya. pakai tanah, tidak usah pakai air. Gitu. Jadi ya air baru tanah. Gitu sebenarnya bersimpel aja. Nah pendapat ini para ulama ada 3. Yang kenapa? Tetap mau dia dijilat atau tidak jilat, lalu tercium atau terkena bulunya, dia harus dicuci. Ini berbeda pendapat ulama. Yang hukumnya adalah dijilat. Liurnya jelas. Kita nggak tahu kan liur dia ada di sini. Misalnya dia sering ke sini, ibu duduk di sini. Oh, ada liurnya nih. Kan ibu tidak tahu. Mana yang ibu lebih boleh? Ibu cuci, nggak apa. Tidak usah pakai tanah dan yang lain. Jelas. Saya pernah, Bu, maaf, pegang. Si anjing itu maaf, galak sekali. Anjing itu begitu, Bu. Maaf, Bu. Saya dulu soalnya pelihara anjing dulu waktu masih kecil. Jadi kalau anjing itu saya gini kan. Dia maaf, Bu. Apalagi anjing apa yang sekarang tuh yang kasih serigala apa, Bu? Anjing apa? Husky. Husky. Anjing husky itu kalau digini kan. Dia nanti di sini. Nah. Nah, saya dulu di rumah kalau nggak ada itu lesi. Itu anjing lesi yang panjang gitu kan. Ya. Itu maaf. Itu kalau gini-gini. Dia langsung nyium tuh, Bu. Dia nggak naik karena panjang. Kalau husky dia diginiin. Naik, Bu. Dia.
Nah, kalau dia buntutnya goyang, digoyang kibas begitu, berarti dia senang sama kita. Kenapa? Saya dulu pelihara anjing, jadi saya tahu. Jadi, pasti dijilat sama dia. Ya jangan begitu. Saya nggak mau kalau ASKI, saya nggak mau. Kalau yang lain, ternyata mau. Saya gini kan pala. Udah, selesai saya lewat. Kalau kita lari, kita begini, panik. Tahu dia. Anjing sama kucing tuh instingnya mah aku beda dari binatang yang lain. Hmm. Saya sampai baku bukan berarti orang, karakter anjing aja saya pelajari. Kucing tuh, Pak, kita sering di rumah Bu, siapa dulu kita yang kucingnya banyak ya? Bukan ibu-ibu aja, bukan, bukan. Saya tangannya depannya ada husky itu. Kemarin di Ya, bukan kucing. Yang di rumah siapa Bu, siapa dulu yang kucingnya banyak? Bu Tinda ya? Itu kalau maaf, kucingnya tuh kayak suka di sini saya tuh Bu, kalau belum di apa? Kalau yang di depan dulu yang di Bintaro yang awal ya? Yang awal kan? yang awal Saya lihat tuh asli aslinya gede. besar-besar tuh dia kalau turun. Terus saya tegur kan, dia tuh bagus si mbaknya atau si siapa tuh yang dia suka. Excited dia. Dia pas kalau saya ngeliat gini tuh, dia ngeliatin saya kan saya seneng gitu. Saya kalau saya dilepas nyatu, dia tahu mana yang maaf orang ini Friendly. friendly atau enggak, dia tahu. Husky itu memang udah dari kecil dilatihnya begitu. Dia terus ada lagi anjing pudel atau poni itu begitu juga. Pudel juga sama. Nah, artinya kalau saya ngelihatnya, kalau memang jelas-jelas dijilat. Kalau yang pertanyaan kemarin yang saya itu, bagus tuh dia. Sangat itu, Bu. Penjelasannya bagus. Saya termasuk yang ngefans sama dia. Saya masuk ngefans sama dia. Penjelasan pakai bahasa Inggrisnya kalau di sana, di Saudi atau di ini, itu lebih ngerti saya. Nah, di Madinah itu ada ustadz seperti itu. Pakai bahasa Inggris. Biasanya saya ngikutin kalau yang bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kan saya kemana banyak bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris saya pengen tahu aja. Oh, bagus juga ini orang ini jelasinnya. Bagus. Ya, bahasa Inggrisnya juga bagus. Saya lupa ya, Bu. Katanya ini orang Indonesia atau lama di Indonesia. Sih. Saya lupa itu. Ustaz Salim apa? Hakim. Hakim. Ayo yang lain. Itu kalau jadi dog walker kayak gitu gimana? Kalau dia kerja bawa anjing aja gitu dari Banyak segi para ulama menjelaskan cari pekerjaan lain. dari beda lain. Pertama. Yang kedua, kalau memang dia ternyata memang dibutuhkan pakai sarung tangannya. Kalau memang ini, yang penting dia tidak dijilat. Kalau veteriner, dokter. Iya, sama. Kalau bisa, bukan berarti cari pekerjaan aja sudah gimana anjing yang ada di sebagian boleh. Kan tidak mesti harus menyentuh, Bu. Kalau veterin itu kan tidak mesti harus menyentuh. Dia mau nyuntik, nanti ada mungkin asistennya suka pegang. Boleh terimanya yang agamanya lain. Untuk asistennya, pegawainya, dia suntik saja. Atau tinggal nih, kasih suntik sana. Boleh. Tidak terlalu ini sih, kalau saya bilang nggak terlalu. Dan ketika dia praktek, ketika pada saat jadi kedokteran juga kenapa? Dia harus pegang anjing. Dibolehkan. Karena memang profesi. Lain. Heeh. Hewan apa? Hewan apa? Anjing. Ya iya kan seperti tadi. Kalau hewan apa? Jangan dokter hewan. Boleh dokter hewan. Yang tadi anjing baru. Suci kan dari ini. Sama. Yang penting dia tahu nggak kejilat, nggak ini dan sebagainya sudah pakai sarung tangan atau ada asistennya yang lain, yang di agamanya lain. Di murid saya itu Bu Jilbab. Dia ternyata kenapa? Ya memang itu tadi dia puskeswan kalau di sini bukan puskesmas. Pusat kesehatan hewan. Puskeswan. Tetangga sebelah rumah tuh ada anjing kita kalau udah terkena pokoknya baru Kan terkena bukannya kita nyamperin ke sana. Ternyata pas lewat dia ini selesai kita lari malah digigit. Jangan kita nyamperin. Lain lagi kalau begitu. itu Kan dia kita harus tidak. hindari. Jangan kan. Kalau kita mau hello hello Ya hello saja. Saya juga hello kemarin tapi tak. itu saya sama nggak bisa.
Iya tadi boleh saja, yang penting maaf kalau terjilat. Cuma masalahnya kalau film saya ke buat apa? kena lucu. Iya, Bu, Bisa nggak itu, Dus? saya lebih senang ibu tadi sudah kucing-kucing saja. Kalaulah dalam Islam dibolehkan oleh Allah pelihara anjing, mungkin di rumah saya paling banyak. Saya termasuk penggemar. Cuma masalah syariat saya harus jalankan. Saya herder punya, Bu. Anjing maaf kayak kampung yang itu. Itu nurut sekali sama saya. Saya cuma loncat, Bu, ke saya. Semasa kecil saya di lingkungan saya tuh apa? Saya pergi burung saya punya, ini saya punya, falcon saya punya. Gitu. Saya Jadi tidak digalakin untuk pet gitu. lebih baik apa yang biasa saja. Kucing, karena lucu juga sudah itu. Karena ini juga termasuk godaan atau cobaan kita. Kita bisa tidak terhadap larangan Allah. Iya kita gini. Memang maaf kalau tanya lucu-lucu. Ya gini. Makanya ada orang yang tidak berpendapat begitu. Silakan. Silakan apa dia begini. Ya, wah, kalau Ustaz dijilat kan saya bisa cuci. Ya lebih baik jangan. Pertama. Yang kedua, nanti saya lucunya, ibu jadi pelihara. Sedangkan pelihara di rumah itu malaikat tidak masuk. Yang kedua, ibu pahalanya kurang 1 hari sebesar 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Tapi sekarang kan banyak orang yang muslim ada anjing. Ya, Saya ke rumahnya, tapi kalau mau tumpang sholat, kan tadi masalahnya tahu nggak tahu. nah, Sekarang ibu ke situ, tahunya nggak? Tahunya liurnya ada nggak? Ininya ada nggak? Kan nggak tahu. Ibu sholat di kamar, ada sejadahnya, bersih, bersih, selesai. Kecuali di sholat, ternyata dijilat, kan tahu. Hukum itu kalau tahu. Hukum kalau tahu. Kalau nggak tahu, saya pakai ada acara sudah, sudah, sukses. sudah, gitu. Sudah, sudah. Apalagi, nah, ini kita pertanyaan aja hari ini pertanyaan lah. Hari ini soalan lagi. Hari ini kita sambut orang Italia, jadi ada soalan. Hadis kita pending dulu. Kita pending dulu hadisnya. Iya. Tapi berulang. Ya, silakan. Kita kan situasi ini, Ustaz. Ya. Situasi apa? Soalnya pakai saya dari pos dulu saya ada saya menaiki mobil, naik di mobil, kemudian saya tertidur di mobil. Saya sampai ke masih saya sholat. Oh. Tapi teman saya tegur, dia bilang, ini nggak bisa, tapi dia sudah ambil itu, bukan Dikit-dikit Kak. gimana Ustaz? Dan saya sepakat ke kami dulu pas masuk dalam mobil, karena itu tidur dan ketidur dan sampai dekat pun itu solat tanpa ambil wudhu. Kan jadi Yes. macam mana macam tu. Tidak bermaksud ini. Pertama, kita lihat hadis. Hadis itu yang batal adalah tidurnya yang terlentang apa, Bu? Ya, terlentang. Batal. Yang sudah tak ingat, batal. Kalau cuma tiduran gini saja, terlentang, lihat, apa? Dia terlentang, terus apa? Oh, kok batal? Tidurnya benar-benar tidur lah gitu. Walaupun cuma sekejap yang, Lena. oh, berarti batal. Kalau sudah tadi yang pas tidur, dia tak ingat apa-apa tuh. Pas bangun, lumayan ya 5 menit ya. Misalnya. Maka batal. Sama. Yang kedua, tidur yang kalau orang sholat Jumat duduk begini. Ngorok lagi misal. Ya. Khilaf para ulama. Ya. Ada yang menjelaskan tidak. Ada yang menjelaskan batal. Khilaf para ulama beda. Kalau tadi kan saya tidak tahu di mobil misalnya. Saya lihat begini. Ternyata nggak ingat. Misalnya ya, sampai di mobil. Wah ternyata sudah sampai gitu ya. Mana yang lebih baik? Ibu ambil yang hukum asal. Lebih baik kenapa? Wudhu sih. Kalau mau wudhu. Walaupun para ulama menjelaskan misalnya maaf. Tidak batal. Karena tidurnya tidak terlentang tadi kan. Masalahnya sekejap tadi pas ini.
sudah sampai. Lalu ada para ulama menjelaskan tadi. Khilaf nih mas para ulama. Tapi kalau ibu mau mana yang lebih baik, ya ibu mau wudhu lagi setelah. Kalau saya betternya lebih baik wudhu lagi. Karena Saya masih setelah. Seperti pagi itu ya. ya tadi kan Allah mengampuni ketika pada saat kita nggak tahu. Nggak tahu. Walaupun tadi jelaskan sah, tak salat sah. Karena kan tidurnya hadis tadi terlentang kan. Gitu. Karena mungkin sudah terlelap sekali bu. Pas sudah, ah, mungkin kita tidak tahu ya. Karena bisa saja, ini bisa saja. Ketika kita duduk, keluar dari dubur tidak ada angin. Beda kalau dia terlentang. Kita tidak tahu keluar, sengaja atau tidak sengaja. Nah, kalau yang dia duduk begini, tak susah untuk keluar. Iya tadi kan pendapat yang pertama bahwa dia termasuk yang duduk. Para ulama jelaskan tidak masuk. Ya karena dia duduk. Tapi kalau tadi maju yang beda tadi lebih baik tadi maju. Karena kenapa? Ibu tadi apalagi sudah terlelap sampai misal. Kecuali cuma hanya sekedar gini, oh macet gitu kan, bangun lagi, tiduran lagi, bangun nggak masalah. Itu tidak termasuk lelah. Tuh, jadi ambilnya pakai dalil. Sehingga nanti ibu maaf lebih, oh, kata Pak Ustadz begini, kata Ustadz ini, kata ibu jadi bingung. Aduh, siapa? Dalilnya pokoknya adalah tidur. Walaupun tidurnya terlentang tadi, cuma hanya tidur. Kalau lagi di rest area kan, batal udah tahan. Sudah tidur. Oh, gimana ya? Baru batal. Wudhunya tidak Saya diukur. ya. Kalau tentang ternyata akan menolak kata Ada dalil kalau berubah. Kalau berubah itu kalimatnya adalah kalau dia mengantuk ketika sholat Jumat dan yang lain, dia disuruh berubah, disuruh pindah. Itu ada hadis. Salah sedang ngantuk. Yang sebelah bergeser. Nah itu suruh pindah. Jadi nggak batal. Gitu yang disuruh pindah. Itu ada hadisnya yang itu kalau pindah. Makanya ibu kan katanya lihatnya hadis. Pindah itu maksudnya yang tidak batal yang itu. Tapi kalau yang dia tidur begini, para ulama khilaf. Karena tidak keluar. Dan dia misalnya tadi kan sholat Jumat misalnya 10 menit gitu misalnya. Ada yang jelaskan dia tahu. Malam besok. Ini dua pendapat. Kalau ada yang menyatakan wudhu lagi ya silakan. Kalau begitu nanti sholat Jumat kita wudhu semua. Banyak yang tidur. Banyak yang tidur. Ya, apa lagi? Sehingga saya terima. Ya, silakan Bu. tidak punya Kiblat mana saja. bisa Ah, dan bisa keluar dia dibantu ambil Iya. Najisnya bersihkan dulu sudah lalu dia kalau mampu bersihkan ya sudah semampunya. itu aja jadi Ternyata dia pakai kateter, Pak Ustadz harus keluar terus. Ya sudah semampunya sih. ini sebab macam dia tak mampu nak apa kan macam walaupun orang nak kantor dia pun dia tak mampu dia nak kena sekali Ya sudah gimana begitu. Nanti masa saya bilang harus gimana? jadi solat biasa Iya. solat kiblat pun tak kisah Masa harus di Ibu kasurnya, bednya ini harus digeser. Besok besar lagi. Sudah. Sama dengan sholat di onta Rasulullah. Apa ontanya? di pesawat juga Pesawat. karena kalau contoh macam dia tak misalnya orang yang macam nak baca apa tapi dia enggak mampu Nggak mampu. Kenapa? dia terlampau penat dia kita baca apa kita lebih sebut kan dia tak mampu dia tak boleh baca apa dia terlampau penat Dia tak mampu ucapkan, apa tahu bisa dalam hati atau dia pelan? dia tak mampu ucapkan Kenapa? kalau sebab dia terlampau bersaksi dia saksi okey Iya pokoknya semampunya saja. mana dalam hati tulis Iya. Bagaimana? Yang penting dia baca Fatihah itu wajib. Yang sholat sunnah yang sunnahnya yang baca Qurannya. Misalnya dia baca dalam hati, selesai Fatihahnya, terus dia pakai syarat lagi, ruku,
bangun lagi, dia ruku gitu. Apa? Dia macam arwah bapak saya, dia memang ketika. Jadi macam kita terpaksa jadi imam. Iya, itu lagi berarti mampu. Ya lah, kan jadi makmum, Iya, tapi baring kan. tetap. Ya Ustaz saya minta apa? Iksan mana? Saudara pas saya sudah ada, Ustaz bilang Pak, imam. Ustaz saya berbaring, saya sudah jadi imam. Maksudnya dia misalnya dia kena juga orang sampai imam, kalau tidak susah dia bersolat sendiri. Iya, pokoknya semampunya. Ingatkan kita yang di samping. Sholat ini waktu sholat. Oh, tak bisa dia bacanya. Kenapa? Jadi imam. Siapa di situ yang laki ada? Kalau enggak, misalnya apa? Sholat sendiri, kita ingatkan. Ya, sholat sendiri. Ya, pokoknya semampunya dia selama sebelum nazar dan dia sadar. Berarti dia masih wajib sholat. Kenapa? Karena nanti di akhirat dia, oh ya Bu, kan kaget apa ya? Ini apa? Ini sholat terakhirmu. Masya Allah, sholat dengan tidak sempurna saja. Cuma Fatihah tidak pakai surat. Pahalanya yang begini besar. Karena nanti di akhirat dia berharap hidup lagi kalau bisa sholat. Gitu. Makanya walaupun terakhir kali, suruh sholat aja. Tidak Pak. Nazar itu, udah nggak bisa lagi. Nazar itu artinya dicabut nyawa. Sakaratul maut itu begini. Nah itu sakaratul maut. Masih. Setelah sakaratul maut baru nazar. Nazar itu dicabut. Nah ini banyak salah pengertian di KL di Indonesia. Nazar itu udah sakaratul maut. Nazar itu dicabut. Biasanya selesai sakaratul maut. Ada per second berapa misalnya ke sakaratul mautnya. Enggak lah. Ada yang dia lama. Tergantung. Betul. Apalagi? Dulu kita sekarang belajar bersilat bukan yang akhir yang mau. Dia punya dia di belajar dia selat dulu, pancangan, masyarakat, padat. Jadi pun tak tahu apa kan kena panjang lah kan. Nanti sebab dia niat di dalam hati kan. Iya. Dia boleh tak ada yang pendek. Boleh misalnya itu sholat tadi di sini. Allahu Akbar. Sudah. Kenapa? Karena memang dia tahu, Allah tahu kalau dia lagi sholat maghrib. Ketika dia Allahu Akbar, saya niat dalam ini sholat maghrib. Kenapa? Terlalu panjang sudah Allahu Akbar. Rasulullah nggak pakai begitu. Berarti itu niat. Coba kalau harus dengan saya, Saya sudah tidur rakaatnya. tak perlu, tak perlu. Sudahlah. Sekarang saya mau tanya, kalau sholat sunnah tawaf apa bagaimana bunyinya? Saya sengaja sholat sunnah tawaf gorofah. Begitu. Kalau sholat sunnah setelah akad nikah, iya. Ibu tak perlu ulang nanti. Pak Zaki, kita belum sholat setelah akad nikah loh. Itu kata Pak Isa. Tak perlu diulang. Nanti Pak Zaki langsung bingung. Ini ada aja. Sampaikan ke anak-anak nanti. Kalau selesai akad nikah, Ya sholat. suruh dia sholat gorofah. Itu ada dalilnya. Ya. Tak usah pakai itu juga tak apa. Kalau sudah tahu. Tak, iya, tak perlu. Karena Rasulullah datang duduk di siada, Allahu Akbar, tidak pernah ada saya salat. Itu mau di Asia, Indonesia, KL. Nah, buku sholat kita di KL dan Indonesia hampir sama. Buku sholat kita itu ada yang gambar depannya sujud yang warnanya biru dan sebagainya. Itu terbitan CV di Pinogoro. Ternyata dulu dibaca oleh TKW, Ustadz-ustadz yang pergi ke KL dan sebagainya. Akhirnya diajarkan di sana. Padahal buku itu dihapuskan di Indonesia sudah lama. Kenapa masih ada tuh sampai sekarang? Karena bukunya laku. Bukunya harganya cuma 20.000. Murah sekali. Sampai sekarang masih produksi. Pabriknya, percetakannya sudah tak ada.
lama sekali. Ternyata masih ada aja, ini siapa yang terbitkan? Karena laku, Bu. Modal itu paling cuma mungkin maaf ya 10.000, ya. Jadi 20.000, 25.000. Indonesia KL hampir sama. Kenapa? Karena memang kita tahu ya, seluruh ustadznya ke sana. Saya tahun 70 atau ustadz saya ada yang pergi ke KL mengajarkan di sana. Akhirnya sama-sama kita semua. Ya, alhamdulillah sekarang ini kita lagi belajar bagaimana di Quran di Sunnah, bagaimana yang awalnya itu lebih enak. Jadi ibu lebih berpengetahuan. Kalau ada orang seperti ini, tak usah ibu debat. Oh ya sudah, dia begitu. Tadi Bu Azza bilang apa? Oh ya, pokoknya Pak Ihsan ngomong gini ada dalilnya gini. Oh dia ada dalilnya, sudah. Tidak perlu. Ini tidak, kata Ustaz saya ada satu. Ibu jadi bingung. Sudah. Kalau saya mau, ada Ustadz yang begini. 2 tambah 3 berapa? 6. Oh, 2 tambah 3 4 Pak Ustadz. Iya. Nanti dia ketemu. Ternyata benar Pak Ihsan. Kalau 2 tambah 3 5. Kata Pak Ihsan. Biar saya pelajari hadis, pelajari Quran, pelajari begini. Saya lihat, apa ya orang-orang ternyata maaf tidak berilmu. Jadinya ibu bingung. Terutama di Indonesia. Kalau saya melihat itu. Apalagi? Pak Ustaz, saya ada lihat di, sorry, saya ada lihat ini. Semasa solat, posisi yang paling bagus untuk berdoa adalah benar setelah rukuk dan takbiratul ihram. Nah, yang paling dikabulkan adalah sujud. Sujud terakhir. Tak setiap sujud. Oh, bukan di setelah rukuk dan KL itu sama Indonesia sama semua. kayak Di setiap sujud. Kenapa lamanya cuma terakhir? Memang yang pertama tak bisa. Ada lagi. Iya, kenapa? Tidak bisa lama. Nanti rokaat berikutnya juga sama. Kenapa cepat-cepat? yang paling sujud posisi yang paling ini. Oh, tapi katanya setelah rukuk dan rukuk ya diselitin doa dan semasa takbiratul Mana tuh? Allahu Akbar. nah, Berdoa. sujud. Bukan setelah rukuk. Rukuk Rabbi bacain doa yang mau dan sami Allah liman hamidah. Di situ. Di situ kan ada doa, bukan berarti doa apa yang dikabulkan. Di situ ada, ya, apa doanya? Doanya. Kan Robbana, kan sami Allah liman hamidah. Kan? Alhamdulillah kan? Barakallahu hamdu. Ya. Di situ benar dikatanya Allah menjawab Thayyiban mubarakan fih itu mah. Satu lagi itu doa. Itu cuman bukan itu maksudnya yang dikabulkan itu doanya bagus. Tapi bukan berarti kalau doa yang dikabulkan sujud. Pas lagi sujud ketika sujud. Ya, ketika sujud. Kenapa? Jangan terakhir kali lamanya yang lama. Setiap sujud. Iya. Nggak ada kalimatnya apa. Sujud terakhir. Tidak ada. Kalimatnya doa dikabulkan ketika lagi sujud. Tidak ada ketika sujud terakhir. Tidak ada kalimatnya. Makanya Bu, kalau kita belajar hadis tuh Bu, yang kita mau belajar, jadi tahu kenapa salahnya, kenapa Indonesia begini, kenapa KL begini. Oh, kalimatnya kurang sempurna. Atau ada yang tambahkan di sujud terakhir. Padahal di setiap. Apalagi? sorry dok. Kan Kalau pernah dengar kan, kalau ibu kan kita sudah menunggu ini, kalau tersentuh suami atau suami tersentuh istri, dan belum lagi belum lagi. Ya, tadi terus, terus. 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 Kan, yang kedua ini kalau macam ini mau tanya apa? Masih baru. Jadi kalau tersentuh yang nggak ada apa Syahwat. masih hidupnya nggak pakai. Ini mazhab tuh kan ada Imam Syafi'i, mazhab Hambali, ya. Ya banyak Maliki dan yang lain. Gini, kata tersentuh bahasa halus dari berhubungan intim, berjima. Yang batal itu dengan suami kalau berjima, kalau bersentuhnya tidak. Rasulullah dengan Aisyah bukan bersentuh, kenapa? Mencium. Kenapa? Nah, cuma masalahnya ibu sudah paham sekarang, suami belum.
Akhirnya suami mencium tangan, nah, kaget dia nanti. Ibu maaf misalnya, tak apa. Sekarang sudah kenapa? Tak batal. Yang batal itu adalah berzina. Karena bersentuh itu maksudnya adalah berzina, bukan bersentuh. Touching begini bukan. Gitu. Lalu bagaimana sawat dengan tidak sawat? Sama. Saya misalnya maaf, tidak sengaja misalnya. Pas tadi mengambil sesuatu tersentuh Mbak tadi. Kenapa? Iya, tabatan nggak sengaja. Iya. Kita pakai mazhab misalnya kenapa? Maliki ketika pada saat di Saudi umrah karena dia tadi kan tidak pakai itu. Kenapa ya? Sudah umrah tak ada. Sama aja. Ada. Tapi kalau Iya, kecuali kita bersentuhan kan nggak bolehnya sama orang lain sengaja. Tadi pertanyaannya suami istri. Saya bersama ibu. Buat apa sengaja? Kecuali nggak sengaja gitu kan. Kalau di sana kan juga tidak sengaja. Tawaf, coba kalau tawafnya begitu batal. Wudhu terus kita, Bu. Sedangkan tawaf itu harus wudhu. Tawaf itu kan sama dengan sholat. Harus wudhu. Kalau sa'i, boleh tak batal? Setelah tawaf, setelah sholat tawaf, setelah sunat tawaf, kalau dia umrohnya kudu, maksudnya baru datang. Terus sa'i dia batal. Pas mau sa'i, keluar angin misalnya. Atau dia ke toilet sebentar. Tahu wudhu. Tak batal. Karena sa'i tak perlu wudhu. Saya yang tadi untuk baca masak. Kenapa kita lah mau ikut masak? Tak boleh. Kalau itu mazhab Syafi'i harus ikut. Kenapa? Bukan mazhab itu kan pendapat. Pendapat yang namanya kalau menyentuh itu bersentuh dan tidak. Ibu ikut mazhab siapa? Saya mau pendapat sendiri. Pendapat apa? Masak Syafi'i dia itu batal. Iya batal Imam Syafi'i tadi. Kita tak boleh kata masak. Kenapa? Karena bicara para ulama jelaskan menyentuh itu maksudnya adalah hubungan intim. Imam Syafi'i jelaskan menyentuh termasuk yang tadi. Para ulama sepakat jumhur namanya. Jumhur itu adalah kesepakatan banyak para ulama. Istri dan suami tidak batal. Saya dulu maaf sama dengan ibu. Tawaf. Pokoknya ibu berpendapat, saya berpendapat, suami istri tidak batal. Selesai. Ternyata ibu berpendapat, enggak, Pak Ustadz, saya batal. Ya silakan. Sini. Mazhab Syafi'i katanya batal. Batal. Tapi pendapat para Imam Syafi'i, kita nggak mesti bawa. Kita di Syafi'i, sana gitu. Tidak. Itu kan 4 pendapat itu nggak boleh dipilih-pilih begitu. Sekarang Syafi'i. Kenapa tidak pakai Syafi'i? Ketika di Masjidil Haram. Kenapa nggak pakai? Batal dong ibu. Kita berpendapat tuh begitu. Melihat mana mudorotnya. Lihat pendapat itu juga. Bahwa Imam Syafi'i pendapat menyentuh itu. Mayoritas ulama selain dari Imam Syafi'i menyentuh itu maksudnya berhubungan intim. Jadi kalau ibu pilih salah satu, pokoknya kita Imam Syafi'i. Contoh, tahlilan, pendapat siapa? Imam Syafi'i ada tidak? Imam Syafi'i malah melarang. Tapi dikerjakan tidak di Indonesia? Tuh, ayo kalau itu pendapat siapa? Maliki tidak ada, Ambali tidak ada, Ambali tidak ada, Hanabil tidak ada. Ayo. Kita mau pakai pendapat siapa? Enggak ada pendapat. Dari 4 imam tersebut bahwa yang namanya tahlilan. Tahlilan itu budaya. Pakai pendapat siapa? Imam tadi tidak ada. Nah, ibu pakai pendapat sendiri. Ayo, apalagi. Tuh, tadi macam Saya tuh. baca aurat. Gimana? Aurat kaki. Kenapa? Ya aurat. Kenapa? Ya ada masak. Dia Ya. kata kan aurat. Iya. Terus jumhur ulama bagaimana? Aurat. Gitu. Jadi ibu jangan satu pendapat ini, satu pendapat ini. Iya makanya disuruh kenapa? Julurkan sampai ya misalnya maaf sejengkal kakinya tidak terlihat. Begitu. Jangan ibu lihat kebiasaan kita begini Pak Ustadz. Ya pendapatnya jumhur ulama kenapa? Kaki masuk aurat. Makanya bagi seorang perempuan diperintahkan untuk apa? Julur. Atau kenapa? Kalau orang Indonesia suka pakai mukena. Karena mukena kan sampai panjang kan. Begitu. Kalau ibu yang misalnya kayak istri saya kakinya nggak kelihatan. Kenapa? Karena memang dia gamisnya panjang.
Tapi kan ada ramai yang ikut mereka tak lampu dan tak pakai apa. Jangan ikutin orang. Tak maksudnya macam mana kita mau jawab tu? Ya nggak usah jawab, mungkin apa orang juga ditanya. And then saya ada teman saya seorang kan dia orang Malaysia. Dan dia duduk di Sri Lanka. Saya tahu di rumah sama dia kata dia tak akan tutup kaki dia sebab dia kata pendapatnya Ya silakan, kok tanggung dosa sendiri. tapi saya tak tahu menurut saya. Iya, tanggung dosa kenapa? Karena tadi beda dengan orang yang misalnya maaf belajar dengan orang yang punya pendapat sendiri. Mungkin dia begitu, kenapa? Karena hawa nafsu dia. Tahu. Jangan juga ikutin apa? Di Arab tidak begitu, Pak Ustadz. Di Arab jangan begitu. Mereka saya pernah mampir Bu di Abu Dhabi. Ya di Abu Dhabi. Saya mampir di sana. Ternyata maaf, saya ternyata satu hotel juga transit di sana. Satu hotel sama dia itu pelakon MTV, Bu. Dulu ada MTV lagu apa gitu ya. Saya tak tahu waktu pas pada saat di pesawat, pakaiannya seksi deh. Saya di pesawat bareng dengan dia. Ternyata satu tujuan dengan saya. Dia juga mau ke Jeddah. Ternyata kita mampir dulu di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi ikut, dia juga sama, satu lift sama saya. Sampai murid saya nanya gitu, Ustaz, nanti kita di lantai 3 saja bertiga. Kita mau lantai ke atas kan. Oh, saya ke bawah, ke bawah. Kok dia lagi? Nanti kita lantai 3 saja, tidak di lobi. Selesai. Saya mau Bu ya, saya suka iseng ya Bu. Apa orangnya tuh kak kepo apa kalau sekarang tuh. Saya tanya gitu sama beliau gitu. Ya, majelisnya tuh. Saya tanya, ada Libanis, Libanon. Kayak Nancy kemarin Nah, yang datang itu. itu Libanis. Itu. Lebanese dia. Oh, Libanis dia. Muslim tapi. Maksud dia orang Libanon tuh nggak ada masalah. Dia punya pemahamannya tadi. Bebas aja. Karena dia banyak liberal kan. Iya. Dapat agama tuh nggak ada. Dia bilang ada Libanis. Terus dia katanya, Mas takut. Kenapa saya nanya seperti itu? Ustaz Ya. tanya apa? Saya kan tanya, Muslim. bukan saya tanya dulu negara mana. Oh, dari mana? Dari mana maaf, dari mana? Majin saya tuh mau tanya. Terus saya sudah bilang katanya Libanis. Terus saya tanya lagi, lima anta, kenapa kenapa berpakaian seperti itu? Kalau bisa hati. Saya bilang kenapa berpakaian seperti ini? Dia bilang katanya, kita ngomongnya gini apa Bu? Kalau kita di sini orang Indonesia tuh Pak, jadul, kampungan. Oh, Bu. Sama. Ya. Jadul lah. Jadul. Kolot. Ya. Kalau saya dibilang gitu, saya kata, yang menurut saya apa ngomong? Mas ya takut. Apa yang dia ngomong? Dia nggak ngerti. Dia bilang, kepo juga dia kenapa? Dan kita berhenti lantai 3. Nah berhenti lantai 3, saya turun, dia agak marah tuh dengan saya. Pas gatonya sudah turun, ternyata di restoran di sini Pak. Ah, kata menurut siapa? Jodoh kan sepertinya. Foto tadi. Seksi wah pakaiannya segini. Sudah saya bilang ketemu lagi dia. Saya tadinya nggak mau ngobrol lagi, saya makan-makan aja. Cuma saya ketawa. Aduh, pakaiannya itu. Sudah ternyata satu pesawat. Sampai di Jeddah, saya lihat tasnya dia tuh, Bu. Tasnya dia ini, kayaknya waktu tadi kita ketemu deh, sudah pakai jilbab, pakai cadar. Kamu lah yang standard. Di sana memang gitu. Coba, Bu. Flashing. Wah, dia tuh. Saya pernah lihat mereka seksi. Udah sampai. Terus itu tuh kamu. Saya udah lihat, dia liatin saya. Oh, benar. Saya lihat dari eyes-nya ya. Saya lihat dari dia, kata ini, Bro. Jodoh, Ustaz, katanya. Saya maaf, dia bawa itu. Selesai, saya lihat ini aja dia. Jadi juga mungkin ya, dua orang apain sih ngeliatin gitu ya, sebagai mungkin dengan saya. Cuma saya ini aja, ya Allah ternyata. Dah, turun kita sudah tuh sama-sama. Saya bukan liatin karena ini ya Bu. Saya juga ada heran sebenarnya Bu. Sampai sebegitu cepatnya dia, kenapa bicara begitu dia gini. Ternyata dia ada urusan untuk ke haram itu kan harus pakaian. Ya. Nah dia ternyata mungkin ya. Biasanya katanya di luar tanah haram, tanah halal, nah mungkin dia ada panggilan untuk nyanyi. Nyanyi. Ya, dia bisa. Untuk pesta-pesta di sana tuh ada party, ada perempuan-perempuan gitu. Nah dia pakainya itu. Terus saya lihat, oh dia bebas. Di Jeddah itu apalagi pakai
rambutnya yang dicat gitu ya, kayak blondi gitu. Saya lihat nih orang Arab tuh. Cuman biasanya bukan orang Arab asli, turunan guys. Kalau orang Arab asli misalnya Badui sendiri, tidak seperti itu. Kan gitu ya. Dia memang masih tradisinya itu menjaga sekali. Dan orang Arab Badui itu Bu, yang orang Arab aslinya, Aisyah itu Bu matanya cantik sekali. Saya pernah Bu dikasih tahu, mau lihat orang Arab aslinya nggak? Ustaz gitu. Saya belum pernah itu kan lihat. Dia pas keluar, selalu Bu matanya. Paling mata aja tuh Bu. Dia begini matanya. Nah ini kan. Nah Ustaz itu kalau mau nikahin dia, maharnya harus punya toko dan rumahnya kalau tidak bisa di dekat Masjidil Haram. Saya udah lemas aja Masya Allah. Maharnya tinggi sekali. Makanya kesulitan orang-orang Arab sekarang untuk menikah itu salah satunya karena mahar tinggi. Ya, makanya banyak laki-laki itu banyak nyari yang bule orang Indonesia, Asia. Katanya orang Asia itu tidak tidak banyak permintaan apa enak. Wah. Ya, nanti kita lanjutkan di meja berikutnya. Kita Requirement ada. Ya. tidur. Apa, Bu? Angin soalnya. Ya, kita tutup dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi di meja berikutnya. Saya malah ini tadi puasa. Kemarin katanya udah pulang sebenarnya. Ya. Aduh Pak Ustaz, saya ketemu sama imam besarnya di Milan. Oh, benar-benar. Saya sholat Jumat kan. Siapa bahasa Inggris atau Pak Isan? Kayak bahasa Inggris. Iya. Imam besarnya hari Jumat pertama saya di sana kita sholat Jumat. Dia imamnya juga bilang, oh, imam besar lagi di Kuala Lumpur. Oh, Oh, iya. iya dia ada halal convention. Jadi minggu Jumat keduanya ketemu ngobrol. Orang Itali, River, Oh, imam lulusan satu apa? dua tiga, Lulusan Saudi atau bukan? nggak tahu lulusan apa. Iya. Nanya, Bu. Nanti saya nanya. Ya. Kalau begitu nanya. Dulu kuliahnya di mana? Oh, gitu. Biasanya itu lulusan Madinah atau apa yang tempatkan di Bu? Biasanya. Saya bilang saya nitip dia anak. Ya. Enak orang-orangnya di sana. Alhamdulillah. Biasanya kalau Muslim, mau di mana berada, dia begini jadi kayak Iya, saudara. orang baik. Enak lah kalau udah begitu dan Ya, jadi kenalin ke Zari, pasti dia nanya universitas kuliah di mana? Di Bimo, so pasti ambil jurusan desain. Ya, nah saya kamu ini benarin masjidnya. Bilang gitu ke anak saya. Desain lagi mana yang bagusnya gitu kan? Nah, iya. karena di sana tuh ada ngambil arsitek itu ada filosofisnya. Dan makanan halalnya alhamdulillah. Iya, banyak orang Menurut saya S2 arsitek di sana. oh di Nah, Itali, Itali di Milan. itu ya, oh saya nggak tahu kalau Milan. Di Itali dia ngambil filsafat, arsitek filsafat. Saya bilang ada aja, ada Pak Ustaz. Jadi kalau gambar itu rumah nggak boleh begini, Ya, terus begininya. Ini kalau tiang nggak boleh begini-gini gitu. Ternyata dia ngambil itu, karena kan dia sebenarnya tiangnya juga Muslim kan. banyak. Ya gitu, dia ngambil filsafat itu. Saya baru tahu arsitek ada filsafat. Sini ya, sini. Yang baru tuh Pak. Nah, sebelumnya ada lagi saya dan juga tuh sama 30 sih sampai saking harus kenapa selalu ada kalau tak ada ini kalau ayo kan kita dia akan main ke situ you know the so we are together so I don't need it to be it's all right kan korek Bukan kok, ada tadi yang ada progress. Apa juga tidak kritik. Iya. oh maksudnya nanti itu ini coba pangsa makanya harus coba Saya oh kan segini itu
Kali, wah cukup hebat kali. Tak tahu sekarang. Sampai tidur-tidur. Apa? Poin-poin. Saudara-saudara kita akan dapat sekontrol lagi dan sampai Mereka waktunya nanti bingung. Mereka enggak ini dengan siapa? Wow, jadi ditegur kan bisa dikatakan di satu bilang tuh yang pakai hijab bisa dihitung ya. Jadi kayak kan saya nggak Kalau saya paman di sana. wah mereka pun banget. Siap dia bilang bonus sih lagi nanya gitu crash atau jadi ya Kalau tahu mau angkat sekali. nah ya tahu dia dan apa juga orang tua di situ. Ah, alhamdulillah lah, gak ada masalah. Dan Terus waktu saya definition sebulan saya di Malaysia sebulan ini mau bawa siswa, balik ke sini bang. banyak sucinya just lebih
Oh, nggak kelihatan ya. Ada yang besar. Tidak mau. Yang saya raja. Tapi kalau mereka yang stay kalau start kena start up walaupun ala convention. Jadi mereka hotdog apa semua ada. Gampang nak makanan halalnya. Saya kayak ya, alhamdulillah lega lah. Dari ini. Jadi kan maksudnya dari segi makanan Man ya. Sudah tadi aku bilang ke dalam mobil dengan ibu. Memang kena dengan jiwanya lah di sana. Orang-orangnya kan santai, very artistik kan. Jadi ya. Memang dari lah. Sorry, jadi orang. Masalahnya selama seperti oh my god, so gitu lah. Orang ini lihat di sini ini. ya Itu rasanya dia kayak lain ya alhamdulillah sesuai dengan yang tidak. Sudah nih, mobil. Oh, sih tahu jadi. kayak anak saya waktu di Taif bingung ya sampai dia mana kasih mati bang tapi kalau itu makanan seminggu sekali harus beli supaya kan itu susah lihat ya Cheap wise, Italy is cheaper daripada Belanda. Lebih murah barang-barang makanan.